Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel L Movie Ranger. Kali ini kita akan bahas alur cerita dari film Black Adam. Sebelum masuk ke alur cerita filmnya, sedikit info buat kalian. Film Black Adam ini rilis pada tanggal 19 Oktober 2022. Film ini disutradarai oleh Jaume Collet-Serra. Black Adam ini diperankan oleh salah seorang aktor yang sudah banyak bermain di film aksi, dan dia adalah Dwayne Johnson. Oke, daripada kelamaan penasaran, kita langsung masuk aja ke alur cerita filmnya. Film dimulai dari diceritakannya sebuah kisah masa lampau, yang dimana terdapat suatu daerah yang bernama Khandak dan dipimpin oleh seorang raja yang bernama Achton. Raja ini sangat terobsesi dengan kekuatan dari sebuah mahkota yang terbuat dari Eternium. Mahkota itu disebut sebagai sabak. Achton memperbudak warga Khandak untuk mencari batu Eternium itu dengan menjanjikan mereka sebuah imbalan yang besar. Beberapa waktu kemudian batu itu ditemukan oleh seorang bapak-bapak, yang justru si bapak tersebut bukannya mendapatkan hadiah, ia malah dibunuh. Si bocil bernama Hurut pun tidak terima dengan perlakuan si prajurit. Dan ketika si bocil diancam, muncullah si bapak yang meminta maaf dan menasehati anaknya. Karena masih tidak terima dengan ketidakadilan itu, Hurut memberontak dan berhasil merebut batu Eternium itu, yang kemudian ia bawa kabur ke atas bukit. Tapi sialnya Hurut tertangkap dan divonis hukuman mati. Ketika hukuman mati dilaksanakan, tiba-tiba saja tubuh bocil Hurut itu menghilang. Rupanya ia sudah dipindahkan ke dunia penyihir yang disebut The Lock of Eternity. Hurut diberikan kekuatan sihir Shazam karena dipilih oleh dewa-dewa sebagai champion. Sejak kejadian itulah bocil Hurut itu pun dijuluki sebagai pahlawan Khandak yang disebut sebagai Ted Adam. Saat prosesi pemasangan mahkota Raja Achton, Ted Adam datang menggagalkannya. Sejak saat itu, mahkota sabak pun disembunyikan dan sang pahlawan pun sudah tak terlihat lagi. Setelah berabad-abad berlalu, diperlihatkan suasana baru di kota Khandak yang saat ini dijajah oleh sebuah organisasi yang bernama Intergang. Selanjutnya diperlihatkan beberapa orang yang tengah mengendarai sebuah mobil menuju suatu tempat. Namun tiba-tiba mereka dihadang oleh petugas keamanan Intergang yang mencari seorang wanita cantik bernama Andriana Thomas. Akan tetapi pemeriksaan tersebut gagal karena seorang bocil yang sengaja menabrak emas-emas Intergang itu. Orang-orang tersebut pun akhirnya berhasil lolos dari pemeriksaan tersebut. Dan rupanya beliau-beliaulah yang membawa Andriana. Si bocil tadi adalah putra Andriana yang bernama Amon. Beliau-beliau tersebut adalah Karim, kakak Andriana sendiri. Ada juga Semir dan Babang Ismail Gregor. Mereka pun melanjutkan perjalanan dan sampai di sebuah bukit kering, yang diduga tempat Eternium berada. Andriana, Semir, dan Ismail pun memasuki sebuah gua yang mereka temukan, sementara Karim berjaga di mobil. Setelah beberapa saat di dalam goa, Ismail mengatakan kepada Andriana bahwa Semir keluar, karena tidak tahan dengan goa yang sempit. Sedangkan di luar goa, Karim tiba-tiba dikejutkan oleh Samir yang terjatuh dari bukit. Ia pun bergegas menghampiri Semir. Rupanya kejadian tersebut adalah perbuatan Intergang dan Karim pun ditangkap oleh mereka. Di waktu yang sama, Andrian menemukan makam sang pahlawan yang telah lama menghilang. Ia juga menemukan sebuah tulisan mantra kuno yang tertulis di atas makam dan hanya Andriana yang bisa membacanya. Tak jauh dari sana, Andriana dan Ismail menemukan mahkota abak yang melayang di antara dua bongkah batu besar. Ketika Andriana sudah berhasil mendapatkan mahkota itu, tiba-tiba Ismail sudah disandra oleh Intergang dan juga Karim yang diancam akan dibunuh kalau tak menyerahkan mahkota itu.
Andriana yang tidak ingin sobat-sobatnya terluka akhirnya menyerahkan dirinya tepat di atas makam sang pahlawan. Karena Andriana tahu mantra kuno yang tertulis itu dapat membangkitkan kembali Ted Adam. Ia pun segera membacanya, dan benar saja Ted Adam pun bangkit dengan diiringi sambaran petir. Andriana dan Karim pun bergegas meninggalkan tempat tersebut sambil membawa mahkota sabak. Sementara itu, Ted Adam yang baru keluar menerobos goa langsung dikepung oleh pasukan Intergang. Setelah semuanya modar, Adam menghampiri mobil Andriana. Akan tetapi, anggota Intergang yang masih hidup tiba-tiba menembakkan sebuah rudal Eternium ke arah mereka dan langsung ditangkap oleh Ted Adam. Akibat ledakan tersebut, perut Ted Adam terluka karena senjata tersebut terbuat dari Eternium. Di samping itu, terlihat Ismail yang rupanya masih hidup dan ternyata ia sudah bekerja sama dengan Intergang. Ted Adam terbangun dari pingsannya di sebuah kamar yang di seluruh penjuru kamar itu tertempel banyak poster dan aksesoris superhero. Dan rupanya itu adalah kamar dari si bocil Amon. Ia pun bangun dan melewati tembok begitu saja dan bertemu dengan Andriana juga Karim. Di sini, Andriana meminta Adam untuk kembali mencari pahlawan Handak dan mengusir Intergang. Namun, Adam memberikan penjelasan bahwa dia bukanlah seorang pahlawan. Di waktu yang sama, rupanya pemimpin dari proyek Task Force X atau Suicide Squad, yaitu Amanda Waller, sudah mengetahui insiden yang telah terjadi dan segera menghubungi Hawkman untuk memerintahkan pasukannya menangkap Ted Adam, yang diyakini sebagai ancaman bagi Handak. Dr. Fate, Hawkman, Cylon, dan Albert Runstein pun OTW menggunakan pesawat untuk menangkap Adam. Sementara itu, Adam tengah berkeliling mengamati pemandangan kota, dan ia melihat patung dirinya di sana. Namun ternyata si bocil Amon bertingkah lagi. Ia mencari keributan dengan Intergang lainnya untuk membuktikan bahwa Adam adalah pahlawan yang sudah kembali. Dan adegan baku hantam pun dimulai. That's my son. Kejadian itu dilihat oleh Suicide Squad dan langsung bereaksi. Adegan penyelamatan dua anggota Intergang yang sengaja dijatuhkan oleh Adam. Namun kedatangan GSA tidak disambut baik oleh warga Handak, lantaran mereka lebih menganggap Ted Adam sebagai pahlawan. Dan dikarenakan Adam yang tidak terima disuruh menyerahkan diri, adegan pukulan-pukulan pun dimulai lagi. Sementara itu, Dr. Fate mendapat penglihatan bahwa mahkota sabak ada padanya. Akan tetapi, ia harus melawan Adam dulu dengan teknik Kagebushin no Jutsu-nya. Tapi kekuatan mereka tidaklah sanggup untuk menandingi Adam. Bahkan, Smaster harus pingsan hanya dengan satu kali pukul saja. Setelah kejadian itu, Andriana berdebat dengan GSA tentang mahkota sabak dan kepahlawanan Adam. Saat Andriana tengah berbincang dengan Adam di depan patungnya,
Adam menceritakan kejadian masa lampau tentang mengapa ia bisa tersegel di tempat Andriana membangkitkannya. Itu lantaran rasa dendamnya pada Acton membuatnya tidak mampu mengendalikan kekuatannya dan menghancurkan istana. Ia tidak hanya membunuh raja, melainkan juga merenggut banyak nyawa yang tak bersalah. Until it became uncontrollable, the gifts that you were granted. Di waktu yang sama ketika si bocil Amon sampai ke apartemen, rupanya ia sudah ditunggu oleh Ismail yang hendak mengambil mahkota Sabak. Namun dengan kekerasan, Amon yang berusaha melarikan diri tertangkap oleh Ismail yang dibawa kabur. Akan tetapi sebelum ia tertangkap, rupanya si bocil Amon sempat memberitahu Andriana bahwa apartemennya sedang diserang oleh intergang yang bersama Ismail. Mendengar pengakuan tersebut, Andriana mendengar bahwa Amon dalam bahaya. Tanpa banyak cincong, Adam segera melesat menyelamatkan Amon. Ketika Adam tengah adu jotos dengan para anggota intergang, ia melihat Amon yang diculik oleh Ismail. Adam pun segera mengejar mereka dan ia dibantu oleh tim GSA. Saat Adam dan anggota intergang terjatuh di sebuah persawahan Cina, ia baru sadar bahwa orang yang ia kejar ternyata tidak membawa Amon. Ia pun marah dan melempar orang itu yang membuatnya tewas. Di waktu yang sama, Dr. Fate datang untuk menyelamatkan Karim yang tengah sekarat. Setelah itu, Adam kembali ke apartemen Andriana dan disusul oleh Hawkman yang membawa 2 orang anggota intergang untuk diinterogasi. Di sini, kembali diperlihatkan Hawkman dan Adam saling adu pukul. Hingga tangan Adam terluka ketika memukul lemari tempat Amon menyembunyikan mahkota Sabak. Adu pukul itu terjadi karena Hawkman tidak setuju dengan cara Adam menginterogasi. Berkat informasi dari anggota intergang yang mereka sandra, mereka langsung menuju tambang intergang menggunakan pesawat GSA. Di dalam pesawat, Andriana dan Cylon berhasil menafsirkan tulisan yang ada di mahkota Sabak itu, di mana tulisan itu memiliki arti hidup adalah satu-satunya jalan menuju kematian. Saat pesawat sudah hampir sampai, di sini Adam kembali menjadi pembuka acara baku hantam. Namun ketika Adam ingin menyelamatkan Amon yang disandra, ia terhalang oleh perisai energi yang tidak mampu ditembus meski dengan kekuatannya. Dengan Anom yang menjadi tawanannya, Ismail mengancam mereka semua untuk menyerahkan mahkota Sabak. Di sini kita ketahui ternyata Ismail adalah keturunan terakhir Raja Ahton yang ingin mewujudkan cita-cita nenek moyangnya untuk menguasai dunia. Liciknya Ismail setelah mendapatkan apa yang dia inginkan, Ismail malah menembak kepala Anom. Namun ketika peluru sedang lari mengenai Anom, Adam dengan cepat menangkap peluru itu dan membuatnya marah besar dan membuat kekuatannya tidak terkendali, hingga memunculkan ledakan petir yang sangat dahsyat dan menghancurkan lokasi tersebut. Untungnya, GSA sempat melindungi Andriana dan Amon ketika ledakan terjadi, sehingga Ismail yang hendak memasang mahkota dibiarkan modar begitu saja oleh ledakan itu. Setelah ledakan dahsyat itu, Cylon mengambil kembali mahkota dari jasad Ismail yang hangus itu. Adegan beralih pada Hawkman yang menanyakan siapakah Hurut dan latar belakang Adam. Ia pun menceritakan bahwa sebenarnya Hurutlah yang terpilih oleh Dewa Penyihir. Namun, karena ia telah banyak membantu orang-orang di sana, Raja memerintahkan untuk membunuh kedua orang tuanya. Karena saat itu bapaknya sekarat dan ia tak ingin kehilangan bapaknya. Hurut memindahkan kekuatan Shazam ke bapaknya, akan tetapi karena kejadian tersebut, Hurut malah tewas dibunuh oleh prajurit Raja Ahton. Mengingat hal tersebut, Adam menjadi khawatir akan tidak terkendalinya kekuatan Shazam pada dirinya. Ia pun memutuskan untuk melepas kekuatan tersebut dan ia pun dikurung di penjara bawah laut dengan cara dibekukan di dalam sebuah tabung agar tidak dapat mengakses kekuatan itu lagi.
Meski misi mereka telah selesai dan Ted Adam telah dikurung, Dr. Fate merasa kebingungan karena mendapatkan penglihatan tentang Hawkman yang terbunuh di sebuah pertempuran. Sementara itu, Andriana dan Caeslan menerjemahkan ulang arti dari tulisan yang ada di mahkota Sabak. Dan mereka menemukan makna sesungguhnya dari tulisan tersebut setelah mengartikannya secara terbalik, yakni kematian adalah salah satu jalan menuju hidup. Akhirnya, mereka tersadar bahwa Ismail telah memanipulasi mereka dan memanfaatkan kekuatan Adam untuk menumbuhkan agar ia terlahir kembali dengan kekuatan yang dahsyat. Bersamaan dengan itu diperlihatkan Ismail di sebuah tempat seperti neraka. Ia mendapat asupan kekuatan dari para iblis. Dan dengan hanya mengucapkan sabak, tiba-tiba saja di tempat yang berbeda dengan waktu yang sama, mahkota sabak menghilang. Si Ismail pun resmi menjadi iblis dengan tanduk di kepalanya. Ia juga memiliki kekuatan yang setara dengan Adam. Dengan kekuatan itu, si Ismail kembali ke bumi bersama minion-minionnya membuat kekacauan. Dr. Fate yang mampu melihat masa depan Hawkman yang akan terbunuh menghalanginya untuk menghadapi Iblis Male. Dan ia menggantikan takdir Hawkman. Meski sudah mengerahkan semua jutsu-jutsunya dengan maksimal, Dr. Fate tetap kewalahan dan memilih mengirimkan sinyal bantuan pada Adam dengan telepatinya. Hal itu ia lakukan karena ia sadar bahwa ia akan tewas melawan Iblis Male. Adam yang menerima sinyal itu langsung memecahkan tabung pembekunya dan berusaha membebaskan diri dari sana. Meski ia harus bertarung dengan tangan kosong dan tanpa kekuatan super. Akan tetapi sebelum sampai ke daratan, Adam kehabisan tenaga dan akhirnya meninggal. Di sisi lain, Hawkman mengamuk dan menuju ke arah Iblis Male karena mengetahui bestinya Dr. Fate sudah tewas. Ia dibantu oleh tim JSA lainnya. Akan tetapi, mereka memang tidak sanggup menahan beban hidup yang harus melawan Iblis Male. Di sisi lain, Amon yang berhasil meyakinkan warga Khandak bahwa mereka akan menang dengan bantuan Adam, membuat Iblis Male marah dan menghancurkan patung. Ketika reruntuhan patung hendak mengenai Amon, tiba-tiba saja Adam datang menyelamatkannya. Lah, kok bisa? Jadi, Adam sebenarnya belum meninggal, guys. Karena saat ia sekarat, ia sempat mengucapkan Shazam untuk mendapatkan kekuatannya kembali. Hal itu karena bujukan dari bayangan sang anak, si Hurut yang berhasil meyakinkan Adam bahwa belum saatnya ia harus mati. Adam pun akhirnya one by one dengan Iblis Male. Di saat Adam kehabisan cakra ninjutsunya, Hawkman datang menolong dengan jurus genjutsu dan 1000 bayangan yang sudah diajarkan oleh almarhum bestinya Dr. Fate. Adam yang melihat adanya kesempatan langsung menghabisi si Iblis Male. Setelah mendapat kemenangan, Adam mencoba untuk duduk di singgasana. Namun karena merasa tidak nyaman, ia menghancurkannya. Karena ia hanya ingin menjadi Black Adam. Epilog tanpa prolog, seperti kisah cinta kalian. Di akhir film diperlihatkan dari sebuah drone, Amanda Walter mengancam akan mengirim makhluk dari planet lain untuk melawan Mas Adam jika menolak bahwa hendak sebagai penjaranya. Akan tetapi Mas Adam cuek dan malah menghancurkan drone tersebut. Dari ledakan drone itulah muncul Superman. Film pun selesai. Oke guys, itu saja dari channel kami L Movie Ranger. Semoga kalian puas ya, dan jangan lupa subscribe karena subscribe itu gratis. Ya, perlu diingatkan lagi. Dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai bertemu di video selanjutnya.